Baik pemirsa, di sore hari yang sedikit gerimis ini kita akan mengadakan podcast ya bersama teman-teman yang sudah hadir hari ini. Kebetulan ada salah satu narasumber kita, Mbak Gita, yang hari ini hadir ya Mbak ya, bersama kami untuk melaksanakan podcast. Nah, jadi teman-teman kalau bisa kalian tahu ya, akhir-akhir ini itu terdapat problem yakni pers mahasiswa di Indonesia ini agak terguncang, ya Mbak? Betul. Jadi saya baca ini dari riset menunjukkan, PPMI menunjukkan sepanjang periode 2020 sampai 2021 terjadi 185 represi terhadap pers mahasiswa seluruh Indonesia ya Mbak ya? Ya. Dan salah satu kasus yang paling baru itu pembungkaman kepada pers mahasiswa saat aksi tolak UU TNI begitu ya Mbak. Jadi mungkin bersama Mbak Gita hari ini bersama saya sebagai moderator yaitu Mbak Mega, teman-teman. Dan saya juga akan memperkenalkan komentator yang hadir membersamai acara kita hari ini, yakni saya Mas Bapak. Saya Mas Novi. saya Mbak Wati. Mungkin dari Mbak Gita dulu Mbak, bisa dikasih kita informasi gitu Mbak, apa sih Mbak yang terjadi kepada pers mahasiswa akhir-akhir ini Mbak? Kenapa kok terjadi hal seperti itu gitu? Oke. Sebelumnya terkait payung hukum pers mahasiswa sendiri ini tuh udah menjadi pembahasan kita dari teman-teman pers mahasiswa dari lama kepada Dewan Pers. Karena kita tahu bahwa kerja-kerja pers terlebihnya di pers mahasiswa ini seringkali mendapatkan ancaman, dan kita berharap dengan adanya perjanjian antara Dewan Pers dengan Dikti nantinya itu bisa menjadikan perlindungan bagi pers mahasiswa. Namun dari setelah diterbitkannya pengaturan soal perjanjian kerjasama Dewan Pers dengan Kemendikbud ini, ternyata masih ada kekerasan ataupun tindakan represif yang dilakukan oleh baik di dalam kampus ataupun di luar kampus. Padahal kita tahu bahwa pers mahasiswa ini itu memiliki kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi sebagai seorang jurnalis. Akan tetapi dari data terakhir itu ada pers yang dibungkam atas kasus peliputannya waktu di kampus, di mana dia dilaporkan ke kepolisian atas tindakan pencemaran nama baik oleh kampus. Jelas itu tidak sesuai dengan perjanjian, karena pelaporan itu terjadi setelah adanya perjanjian Dewan Pers dengan Dikti. Lantas apakah kampus tidak tahu terkait hal ini, adanya peraturan ini, sehingga menyebabkan pers mahasiswa ini dibungkam, bahkan direpresif seperti itu, dilaporkan. Jujur ya begitu. Lalu ada lagi saat kita melakukan liputan di luar waktu terakhir seperti yang dikatakan Mbak Mega ya, terkait kekerasan yang peliputan UU TNI tersebut, kita mendata yang itu ada sebanyak 18 kasus yang dilakukan oleh aparat. Yang 17 kasusnya itu dilakukan oleh aparat dan 1 kasusnya itu terduga oleh aparat, di mana ada pemukulan bahkan melakukan pelecehan secara verbal. Jelas kita saya sebagai pengamat pers mahasiswa ini merasa ternyata teman-teman pers mahasiswa ini masih belum aman meskipun ada perjanjian ini. Seperti itu. Di situasi tersebut kira-kira pembungkaman itu apakah pihak kampus juga ikut diam? Karena kan pasti pers mahasiswa itu ada yang dari kampus juga kan ya Mbak Gita ya? Ya betul. Nah kalau dari Mbak Gita sendiri mengetahui kira-kira ada nggak yang mungkin dari pihak kampusnya itu tidak memberikan bantuan perlindungan atau ya semacamnya seperti itu? Kalau dari kasus catatan kaki ini malah pihak kampus yang melaporkan. Ada dari pihak kampus sendiri, dan kita sempat menuntut mereka kayak
ini pers mahasiswa, mereka berhak bebas dari mereka memiliki kebebasan berekspresinya, bebasan akademiknya gitu. Atau di data terakhir juga di LPM Genta saat melakukan peliputan juga dapat represif, dan terakhir itu katanya sudah meminta maaf pihak kampusnya. Tapi dari situ belum tentu kayak kita sebagai sebagai pers mahasiswa ini pasti teman-teman jelas takut dong, kayak memiliki ketakutan bahwa ini loh teman saya udah ada perjanjian tetapi masih direpresif gitu. Jadi mereka yang mau melakukan peliputan jadinya kan makin takut, nggak ada dong perlindungan buat saya, adanya aturan ini buat apa? Sehingga memang urgensi adanya undang-undang perlindungan pers bagi mahasiswa itu dirasa penting ya Mbak, untuk melindungi, selain karena perjanjian itu dirasa kurang sehingga sekarang itu kita perlu undang-undang gitu ya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Sejauh ini Dewan Pers dalam undang-undang pers sendiri pun juga melindungi produk-produk jurnalistiknya, karya jurnalistiknya. Tapi untuk pelindungan jurnalis pers mahasiswa ini masih belum kayak belum kuat gitu. Masih belum ada efektivitasnya seperti itu. Kalau dari mungkin aparat-aparat tuh apakah diberikan semacam pernyataan adanya perjanjian gitu ya Mbak? Kan tuh Dewan Pers kan yang mengeluarkan. Iya. Nah kira-kira itu apakah diberikan juga mungkin ke aparat atau bagaimana, kan supaya mengerti gitu bahwa ada ini loh produk perjanjian antara pers mahasiswa yang meskipun dia mahasiswa dia tuh berhak juga mendapatkan perlindungan sekaligus juga menjadi pers tadi gitu. Sejauh saya tahu Dewan Pers sendiri pun juga sempat melakukan nota kesepahaman dengan Polri juga gitu. Berarti seharusnya aparat juga mengetahui hal itu. Hanya saja ketika di pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, selanjutnya mungkin kita akan menuju komentator, para teman-teman yang sudah hadir hari ini. Mungkin siapa yang ingin mengawali memberikan komentar atau pro atau kontra terhadap sumber ini tadi? Saya dulu Pak. Ya, silakan diperkenalkan namanya dan monggo. Selamat sore semuanya. Kenalkan, saya Mas Auli, dan di sini saya sebenarnya ingin menunjukkan ketidaksepakatan saya dengan adanya perjanjian MOU antara pers mahasiswa dengan pihak Kemendikbud. Karena seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, bahwasanya adanya ancaman kepada pers mahasiswa ini sebenarnya alasannya menurut saya juga begini, bahwa karena penerapan MOU ini tidak terlalu mengikat seperti undang-undang, yang mana jika kita mengacu ke MOU maka pers mahasiswa hanya dinaungi oleh Kemendikbud saja, sedangkan kalau kita melihat pers, mereka dilindungi oleh undang-undang pers. Nah, menurut saya alangkah baiknya jika pers mahasiswa ini ikut dimasukkan menjadi kategori pers yang diakui di Undang-Undang Pers tahun 1999. Kenapa? Itu tadi untuk menjamin kebebasan dan juga keamanan dari pers mahasiswa itu sendiri. Karena meskipun mereka masih termasuk pers mahasiswa, akan tetapi juga produk yang mereka hasilkan itu juga tidak hanya mencakup lingkungan kampus saja, tapi juga berguna bagi khalayak umum. Jadi saya rasa pengaturan tentang pers mahasiswa perlu untuk dimasukkan ke dalam undang-undang, bukan hanya sekedar nota kesepakatan atau MOU saja. Itu yang dapat saya sampaikan, Mbak. Baik, menurut Mas Oli ini kira-kira berisiko tidak ya jika tidak diadakan undang-undang atau hanya MOU itu justru berisiko untuk pers mahasiswa ya? Iya, kalau menurut saya ya Mbak, resiko itu pasti ada, mau itu ada undang-undang, aturan lainnya, kejahatan atau pelanggaran terhadap pers pasti tetap ada. Akan tetapi Mbak, kalau pers mahasiswa ini dimasukkan ke undang-undang pers, lembaga-lembaga pers dapat ikut membantu, ikut berwenang juga untuk menyelesaikan masalah pers. Jadi pers mahasiswa ini tidak terkesan jalan sendiri gitu loh Mbak. Jadi ada yang undang-undang pers menurut saya bukan menghilangkan
ketidakadilan atau ketidakamanan pers, akan tapi bisa mengurangi gitu Mbak, jauh lebih bisa mengurangi dibanding hanya dengan MOU saja. Itu kalau dari saya Mbak. Mungkin komentator lainnya ada yang ingin menanggapi? Mbak, ini saya mau menambahkan sedikit atau mau diskusi dan bertanya. Saya kan sebagai mahasiswa di sini. Nah, kadang ditemui ya di sekitar kita itu hal-hal yang tidak sesuai itu dilakukan. Misalnya kita dibungkam dan kita tidak sebenarnya kita ingin berpendapat kalau ini tuh aturannya salah atau kurang tepat. Tapi di sini sebagai mahasiswa kan kita punya banyak mahasiswa yang punya sifatnya tuh beda-beda. Ada yang ingin menyampaikan dan juga banyak juga yang tidak berani untuk menyampaikan kepada media seperti itu. Ada juga beberapa kasus, banyaknya kasus yang soal kita demo UU atau kasus yang lain, misal kita mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, mungkin dilecehkan ataukah kita yang tidak menyenangkan lah. Nah, itu kadang kita takut untuk menyuarakan hal tersebut. Apalagi di sini kan pers juga. Nah, seperti yang Mbak Gita sampaikan, kita udah berani nih menyampaikan, tapi ternyata malah diadakan penyemaran nama baik. Nah, seperti itu. Itu tuh bingung sebagai mahasiswa juga. Kita diam juga kita tidak nyaman. Terus kalau kita menyampaikan juga kita takut hak-hak kita tidak dilindungi seperti itu. Itu bagaimana ya Kak? Atau UU Pers ini harus diperbarui lagi, diubah lagi, atau bagaimana ya untuk biar mahasiswa itu nyaman gitu kalau mau menyampaikan pendapatnya mereka atau mau berdiskusi lebih lanjut soal aturan-aturan yang ada saat ini seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi oleh Mbak Gita ya? Mungkin itu akan menjadi persoalan kembali terkait perlindungan pers ini, karena kita tahu bahwa itu akan menjadi sebuah perdebatan panjang terkait bagaimana UU Pers ini. Sejauh ini kenapa masih dalam tahap perjanjian kerjasama? Mungkin itu masih merupakan langkah yang paling efektif menurut pengamatan saya, karena pers mahasiswa sendiri kan di kampus ya. Kampus sendiri juga tahu sebagai mahasiswa bahwa sebenarnya kita dilindungi oleh undang-undang Dikti juga terkait kebebasan akademik ini, terkait pengaturan-pengaturan organisasi ini. Tapi saat lagi-lagi permasalahan kita adalah sumber daya manusia ini tidak memahami hal itu. Cukup mengecewakan. Ya, sangat mengecewakan. Jadi kita tidak bisa bebas untuk ada rasa ketakutan tersendiri kalau kita mau berbicara di depan umum dan menyuarakan pendapat kita. Padahal kalau tidak salah itu di MOU-nya itu sudah ada bertanda tangan dari pihak Polri kalau tidak salah Mbak Gita tadi mengatakan ya. Ya, ada yang nota kesepahaman dengan Polri, bahkan yang terbaru kan dengan Dikti itu tadi kan Mbak, yang langsung menaungi universitas gitu. Tapi karena balik lagi bahwa pers mahasiswa ini kan dinaungi oleh kampus juga, jadi kenapa perjanjiannya dengan universitas atau dengan Dikti gitu. Tapi kan setelah adanya perjanjian ini masih banyak kasus kekerasan yang terjadi terhadap teman-teman pers mahasiswa ini. Cukup menyayangkan atas tindakan tersebut, karena ini loh ada perjanjian gitu, kok bisa gitu mereka melewati tidak sesuai dengan perjanjian itu. Aku izin masuk. Mohon izin bertanya kepada teman-teman, terutama ini teman pembicara. Tadi kan disampaikan oleh Mbak Gita tadi ya, itu kan beberapa akhir-akhir ini itu banyak sekali terjadi kasus di mana teman-teman pers mahasiswa banyak yang mengalami tindakan represi tadi. Nah, saya ingin menanyakan, tindakan yang dialami oleh teman-teman pers mahasiswa ini itu dilakukan oleh pihak yang ada di dalam kampus atau di luar kampus yang Mbak Gita maksud tadi? Oke, mungkin untuk yang di dalam kampus seperti yang saya sebutkan tadi ya, teman LPM catatan kaki
itu Unhas itu waktu melakukan peliputan terkait kekerasan seksual, mereka diancam, mereka dianggap melakukan pencemaran nama baik kampus, dan itu dilakukan oleh pihak kampus. Padahal apa ya? Itu kerja-kerja jurnalistik gitu, dilindungi. Tapi mereka diancam gitu. Lalu terkait dari LPM Genta di UNAT itu juga mereka saat melakukan peliputan juga diancam di kampus. Itu bahkan itu di lingkup kampus loh, Mas. Bukan kalau kita bicara di luar kampus juga mereka dapat kekerasan seperti yang tadi saya sampaikan waktu peliputan UU TNI gitu. Mereka mendapatkan kekerasan, bahkan sampai pelecehan juga secara verbal. Padahal mereka melakukan kerja-kerja jurnalistik itu. Iya, saya makanya tadi saya berpendapat Mbak Dita bahwa sebenarnya aturan hukum ini tidak cukup dengan perjanjian MOU saja. Menurut saya perlu untuk dinaikkan setingkat undang-undang. Apalagi kalau sampai dimasukkan ke undang-undang pers, itu tentu akan lebih dapat menjamin pelaksanaan tugas dari pers mahasiswa itu sendiri. Seperti itu. Berarti harus diajukan untuk menjadi undang-undang seperti rancangan undang-undang. Betul. Kalau saya sendiri berpendapat sebaiknya teks ini dimasukkan ke dalam undang-undang teks tahun 1999 itu tadi. Enggak cukup dengan MOU saja kalau menurut saya. Izin masuk kembali teman-teman. Saya mungkin cukup sependapat dengan apa yang disampaikan saudara Oi tadi. Kalau kita semua bersama melihat kayaknya payung hukum yang selama ini yang dipegang teguh oleh teman-teman pers mahasiswa hanya satu toh. Apa itu? PKS tadi, perjanjian kerjasama antara Kemendikbud dan Dewan Pers pada tahun 2024. Nah, kalau kita bicara perihal perjanjian kerjasama, itu bisa dilihat teman-teman bahwasannya belum ada atau belum memiliki kekuatan hukum yang cukup penuh di sana. Artinya juga apa? Perjanjian kerjasama ini hanya bersifat sebagai kebijakan koordinatif, kemudian untuk pedoman implementatifnya bagaimana, dan perlindungan instrumen sebagai instrumen perlindungan pers ini, namun hanya sebagai lingkup administratif. Nah, jadi artinya apa? Saya berpendapat tidak bisa disalahkan juga ketika memang pada hari ini masih banyak sekali terjadi tindakan-tindakan yang memang tidak diharapkan yang dirasakan oleh teman-teman pers mahasiswa. Karena apa ya tadi itu? Payung hukum untuk teman-teman pers mahasiswa belum cukup memadai pada hari ini. Gitu. Gini Mas, mungkin aku luruskan juga ya terkait itu tadi payung hukum. Dewan Pers juga mengakui loh karya-karya jurnalistik pers mahasiswa. Berarti kan secara nggak langsung undang-undang pers undang-undang pers mahasiswa ini seharusnya melindungi pers mahasiswa dalam karya produk-produknya gitu juga kan? Ya, saya sepakat dengan anggapan itu. Tapi kalau kita lebih mencermati lebih dalam, kalau kita melihat di dalam undang-undang pers yang tahun 1999, itu mungkin ada beberapa pasal yang memang secara implisit menjelaskan perihal ya katakan eksistensi terhadap pers yang ada di dalam lingkup mahasiswa tadi. Namun lagi-lagi secara implisit tidak dijelaskan atau termaktub secara konkret di sana. Nah, artinya apa? Ada beberapa kekaguran hukum di sana. Itu juga kita nggak bisa menyalahkan ketika memang ya di dalam undang-undang pers ini ya belum secara sepenuhnya mengatur tentang pers yang ada di dalam lingkup mahasiswa tadi. Kalau hanya mengakui ya sudah barang pasti. Di perjanjian kerjasama pun ya Kemdikti mengakui perihal administratif utamanya tentang keberadaan pers yang ada di dalam lingkup kampus. Itu. Berarti seharusnya ini dibuat undang-undang pers untuk mahasiswa atau cukup dimasukkan ke dalam pasal undang-undang pers, Mas? Menurut Mas ini? Kalau menurut saya mungkin yang pertama ya harus adanya pembaruan. Artinya pembaruan terhadap undang-undang pers tahun 1999 tadi. Kalau kita melihat itu undang-undang sudah cukup lama juga, artinya perlu pembaruan, perlu relevansi di sana. Dan ada beberapa mungkin pasal-pasal yang memang
diuruskan untuk dijelaskan secara konkret, lebih konkret lagi, yang mengatur tentang keberadaan, perlindungan dan lain sebagainya yang dalam konteks pers di dalam lingkup mahasiswa di kampus gitu Pak. Saya sih menanggapi dari tanggapan Mas tadi, kalau menurut saya tentang pers mahasiswa itu tidak dapat dimasukkan ke dalam Pers nomor 40 tahun 1999 karena pers mahasiswa tersebut dinaungi oleh kampus, sedangkan kampus tersebut adalah badan hukum. Jadi kalau pers tentang mahasiswa tersebut dimasukkan ke dalam pers, artinya terdapat dua badan hukum, yaitu pers mahasiswa dan kampus itu sendiri. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa tanggapi dari Mas. Berarti memang seharusnya seperti apa yang menurut Kak Dita dari pengamatan atau mungkin dari teman-teman komentator lainnya? Izin menanggapi. Sama tadi saudara siapa ini? Saudara Elham. Begini saudara, yang pertama harus dipahami, saya ingin menanyakan juga sekaligus mengukur seberapa pemahaman saudara tentang PTNBH itu apa sih? Apa ruang lingkupnya? Apa yang membedakan PTNBH dengan PTN biasa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara saat ini dalam konteks pers mahasiswa, tidak seluruh pers mahasiswa yang ada dalam lingkup kampus itu kampusnya sudah statusnya PTNBH semua. Lalu bagaimana dengan pers mahasiswa yang kampusnya masih tergolong PTNBH? Itu saudara Elham. Baik, saya akan menanggapi pernyataan Ustaz tadi. Kalau menurut saya, meskipun PTN universitas tersebut bukan PTNBH, akan tetapi PTN tersebut kan tetap berada di bawah pemerintah. Sedangkan pemerintah itu sendiri adalah badan hukum. Jadi undang-undang tentang pers mahasiswa tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers sendiri. Itu saja. Mungkin dari Mbak Gita ada mau menambahkan atau dari komentator teman-teman lainnya? Ya, mungkin terkait adanya undang-undang tersendiri ataupun perjanjian yang tidak menguatkan atau apapun itu, sebenarnya kan menurut saya pribadi sebagai pengamat sejauh ini perjanjian itu ada karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak menyepakati ini dan ini gitu. Nah, pertama kalau mereka sudah sepakat seharusnya kan ditepati juga gitu terkait perjanjian itu tadi gitu. Tapi kan sejauh saya ternyata masih ada beberapa momen itu masih cenderung teman-teman pers mahasiswa ini direpresif kayak gitu atau mendapat perlakuan tidak adil yang menyebabkan sebenarnya kalau semisal menurut tadi dari Kak Mas Wawi dan Mas apa namanya tadi? Mas Wafa. Mas Wafa, dari Mas Wawi dan Mas Wafa ini yang terkait apakah adanya undang-undang pers itu sendiri, takutnya terjadi dualisme juga. Itu yang saya sebagai pengamat itu sebenarnya kayak kita perlu perlindungan hukum, tapi balik lagi bahwa pers mahasiswa ini dinaungi oleh kampus gitu, yang mana berbadan hukum gitu. Apakah yang ingin sejauh saya mengamati, jadinya saya juga bingung gitu, kayak apa yang seharusnya ini gitu. Jadi ada pro kontra gitu. Semisal pers mahasiswa ini dimasukkan ke dalam undang-undang pers itu sendiri ataupun tetap tidak dimasukkan dalam undang-undang pers, tapi adanya aturan yang mengatur terkait pers mahasiswa ini, misalnya seperti perjanjian itu tadi ya. Karena semisal dikhawatirkannya semisal nanti dimasukkan dalam undang-undang pers, pers mahasiswa ini jatuhnya akan menjadi badan hukum tersendiri yang mana nanti di kemudian akan bermasalah secara administrasi teman-teman pers mahasiswa ini. Jadi secara administrasinya karena mereka kan mahasiswa kampus gitu. Tapi kalau tidak dimasukkan
dimasukkan dalam undang-undang pers. Bahkan udah ada perjanjian pun masih ada represif, tindakan represif ataupun ancaman-ancaman yang diterima oleh teman-teman pers mahasiswa ini. Jadi pro kontra gitu loh terkait ini. Menurut saya alangkah baiknya, apakah sebaiknya itu setiap lembaga yang menaungi pers mahasiswa ini tuh memahami bahwa pers mahasiswa, jurnalis kampus ini, mereka dilindungi, mereka memiliki kebebasan akademiknya. Itu saja sih. Baik, begitulah teman-teman podcast kita hari ini bersama teman-teman komentator serta narasumber kita Bagita. Yang bisa disimpulkan dari podcast ini berarti memang setidak-tidaknya meskipun pers mahasiswa itu ada dalam perjanjian atau MOU itu tadi ya Mbak Gita, kita juga memerlukan adanya undang-undang karena kembali lagi bagaimanapun juga mahasiswa ini juga memerlukan perlindungan hukum karena hanya dengan perjanjian saja masih banyak gitu loh, apalagi tidak ada begitu kan secara tidak langsung, sehingga mungkin bagi para pejabat-pejabat di atas mungkin ya bisa dipertimbangkan bagaimana untuk masa depan dari mahasiswa-mahasiswa masyarakat Indonesia ini yang kreatif serta kritis begitu untuk pemerintahan ini juga begitu ya. Oke. Sudah? Oke. Dah.